Kalau serangan bola bawah Argentina macet, Scaloni tidak punya terlalu banyak penyerang tinggi yang bisa langsung menjadi target di kotak penalti. Disinilah nama Jose Manuel Flaco Lopez mulai menarik. Dia bukan pilihan utama Argentina karena Lautaro Martinez dan Julian Alvarez masih berada di depan dalam hierarki. Tapi Flaco punya profil yang berbeda, tinggi hampir 1,9 meter, kaki kiri, kuat di area penalti, dan mulai disebut bisa mendapat menit saat Argentina melakukan rotasi melawan Jordan. Data klubnya juga memberi alasan kenapa namanya layak dibahas. Di Liga Brasil 2026, Flaco mencatat 6 gol dan 3 assist dari 17 penampilan dengan XGE 2,82. Angka itu tidak otomatis membuatnya jadi starter Argentina, tapi cukup menunjukkan bahwa dia efektif ketika mendapat peluang dekat gawang. Contoh paling mudah terlihat saat Palmeiras menghadapi Al Ahly di Club World Cup 2025. Pertandingan masih buntu di babak pertama. Flaco kemudian masuk dari bangku cadangan. Setelah itu, Palmeiras unggul lewat gol bunuh diri Wessam Abou Ali, lalu Flaco mencetak gol kedua beberapa menit kemudian. Palmeiras menang 2-0 dan momen itu memberi gambaran soal jenis dampak yang bisa ia bawa ketika tim membutuhkan perubahan di depan. Buat Argentina, pelajarannya sederhana. Flaco tidak harus menjadi starter untuk punya nilai. Ia bisa berguna ketika pertandingan butuh bentuk serangan yang berbeda. Argentina selama ini kuat ketika bisa memainkan kombinasi pendek. Messi bisa turun mencari bola, Lautaro pintar mencari posisi di kotak penalti, dan Julian memberi energi besar lewat pergerakan tanpa henti. Dengan pola seperti itu, Argentina bisa membongkar lawan lewat umpan cepat, pergerakan antar lini, dan keputusan kecil di ruang sempit. Masalahnya, fase gugur Piala Dunia tidak selalu memberi ruang untuk permainan ideal. Lawan bisa datang dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Area tengah ditutup, Messi dipaksa menerima bola lebih jauh dari zona berbahaya, dan Argentina diarahkan menyerang dari sisi lapangan. Ketika jalur umpan pendek mulai sempit, Scaloni butuh variasi yang tidak hanya mengulang pola yang sama. Flaco memberi Argentina target yang lebih jelas saat bola dikirim ke kotak penalti. Dengan posturnya, bek tengah lawan harus menghadapi duel yang berbeda dari saat mereka menjaga Lautaro atau Julian. Argentina juga bisa lebih berani mencari bola kedua karena ada pemain yang mampu mengganggu duel pertama di area penalti. Efeknya tidak selalu harus langsung berupa gol. Kehadiran penyerang tinggi bisa mengubah cara lawan bertahan. Bek yang sebelumnya fokus menjaga ruang di depan kotak penalti harus lebih waspada pada bola silang. Gelandang lawan juga bisa tertarik lebih dalam untuk membantu duel udara. Dari perubahan kecil seperti itu, ruang untuk pemain Argentina lain bisa muncul. Bagi Scaloni, ini bukan soal mengganti rencana utama. Argentina tetap akan bermain dengan kekuatan terbaik mereka. Kontrol bola, kombinasi pendek, kreativitas Messi, dan pergerakan para penyerang. Flaco lebih masuk akal sebagai alat tambahan ketika lawan mulai nyaman membaca cara Argentina menyerang. Artinya, Flaco bukan tipe penyerang yang harus banyak membawa bola dari jauh untuk terlihat berbahaya. Ia lebih berguna ketika berada di area yang tepat, membaca arah bola, lalu menyelesaikan peluang dengan cepat. Untuk Argentina, karakter seperti ini bisa menjadi tambahan yang berguna. Ketika serangan berjalan lancar, Scaloni mungkin tidak perlu mengubah banyak hal. Tapi jika Argentina bertemu lawan yang menutup ruang dan membuat permainan mereka sempit, Flaco memberi opsi yang lebih sederhana. Kirim bola ke area berbahaya, paksa bek lawan berduel, lalu jaga tekanan dari bola kedua. Yang menarik, Flaco tidak hanya menawarkan postur. Dalam materi yang kita punya, ia juga disebut aktif bekerja tanpa bola. Ia mau menekan bek lawan, mengganggu aliran bola, dan membantu tim ketika tidak menguasai bola. Ini penting karena Argentina tidak bisa memasukkan penyerang yang hanya menunggu umpan di depan. Scaloni biasanya menuntut pemain depan tetap bekerja untuk tim. Jadi jika Flaco mendapat kesempatan, hal yang perlu dilihat bukan hanya bagaimana ia menyerang kotak penalti, tetapi juga apakah ia bisa menjaga intensitas Argentina saat lawan mulai membangun serangan. Laga melawan Jordan menjadi menarik karena konteksnya pas. Argentina sudah berada dalam posisi yang memungkinkan Scaloni melakukan rotasi. Beberapa pemain utama bisa diistirahatkan sementara pemain lain diberi menit untuk membuktikan fungsi mereka. Untuk Flaco, pertandingan seperti ini bisa menjadi ruang uji coba yang berguna sebelum fase gugur. Kalau ia tampil, penilaiannya jangan berhenti pada gol. Yang lebih penting adalah apakah ia bisa menyatu dengan permainan Argentina, menerima bola dari sisi lapangan, menahan tekanan bek tengah, membuka ruang untuk pemain seperti Julian atau Lo Celso, dan menjaga serangan tetap hidup ketika bola pertama tidak langsung menghasilkan peluang. Kalau tanda-tanda itu terlihat melawan Jordan, Scaloni mendapat informasi penting sebelum babak knockout. Sebab di fase gugur, ruang eksperimen hampir tidak ada. Pelatih biasanya lebih percaya pada pemain yang sudah jelas fungsinya. Flaco tidak perlu menjadi pusat permainan untuk masuk dalam rencana. Ia hanya perlu menunjukkan bahwa ia bisa menjalankan tugas khusus ketika dibutuhkan. Batasannya tetap jelas. Pengalaman Flaco bersama timnas masih minim. Kecepatannya bukan
senjata utama dan level Piala Dunia berbeda dari kompetisi klub, jadi terlalu jauh kalau ia langsung diperlakukan sebagai solusi besar untuk semua masalah Argentina. Namun sebagai opsi khusus, idenya masuk akal. Turnamen besar sering memaksa tim mencari jawaban dari bangku cadangan. Kadang pertandingan tidak butuh perubahan besar, hanya butuh satu pemain yang memberi masalah baru untuk bek lawan. Flacco bisa menjadi pemain seperti itu. Ia memberi postur, duel fisik, ancaman di kotak penalti, dan pilihan bola atas yang tidak terlalu banyak dimiliki lini depan Argentina saat ini. Jika rencana utama berjalan lancar, mungkin perannya tidak terlalu terlihat. Tapi jika Argentina bertemu lawan yang membuat permainan buntu, namanya bisa menjadi salah satu pilihan paling masuk akal. Jadi, cerita Flacco Lopez cukup sederhana. Scaloni punya satu profil berbeda untuk situasi yang berbeda. Dan kalau Argentina benar-benar membutuhkan plan B di fase gugur, Flacco Lopez adalah salah satu nama yang layak diperhatikan. Menurut kalian, Flacco bisa menjadi opsi penting saat Argentina buntu, atau perannya hanya akan sebatas pemain rotasi saat Scaloni mengistirahatkan penyerang utama?